bikin grup untuk kita diskusi, untuk kita bisa sharing. Akhirnya dari satu kafe, kemudian bukan cuman kuliner saja, ada yang fashion, ada yang jasa lainnya, masuk ke grup WhatsApp tersebut, dan akhirnya itu menjadi sebuah organisasi, saat ini menjadi organisasi kewirausahaan terbesar di Kuningan, dengan member 13.000. 13.000. Kamila, kayak gimana? Aku pengen curhat sama kakak. Curhat apa? Aku waktu kuliah dulu aku pernah jualan tau. Jualan apa? Jualan mie gomak di kampus. Mie gomak apa sih? Mie khas Medan kayak gitu. Oh gitu? Iya, teman-teman aku di kampus pasti pada tahu gitu. Terus aku kayak dulu sering sekolah dulu jualan juga, apa yang bisa aku jual. Itu kayaknya jiwa pedagangku udah tertanam dari kecil ya. Nah ini tuh ada kita narsum nih Liana. Emang iya narsum? Emang ini narsumnya seperti apa? Jadi pedagang kaki lima Liana. Pedagang kaki lima? Tapi bisa sukses, bisa jadi pengusaha sukses. Seriusan? Serius. Wow, jadi pengusaha sukses? Iya, percaya? Percaya sih, karena kita kan nggak pernah tahu ya. Betul. Setiap orang itu pasti ada masanya. Ada jalannya juga. Iya, pasti kan ada kisah sukses nggak sih? Pasti. Sepertinya ini kita harus banyak belajar sih, Sis Mil. Oke. Karena aku pribadi kan dulu punya bisnis juga. Punya jualan juga di kampus-kampus. Kalau beliau bisa menjadi pengusaha yang sukses, harusnya aku juga bisa dong. Ya harus lah, kita harus berguru berarti. Harus berguru. Sama suhu kulik. ya? Iya, harus kita kulik nggak sih ini? Tapi sebelum itu apa dulu? Aku mau pantun. Oh pantun. Ini enggak, ini dulu follow. Follow dulu dong. Jadi teman-teman yang di rumah, jangan lupa nih follow Instagram kita apa Kak? Dikasih tahu official. Kasih tahu official, sama biar kita makin semangat untuk buat kontennya, makin semangat untuk mengedukasi teman-teman semua. Jangan lupa juga bantu nih subscribe ya kan, share, di share, di komen. Iya, sama teman-teman yang lagi dengerin di X Channel Radio. Nah, teman-teman yang lagi di perjalanan, jangan lupa lagi juga macet-macetan. Iya, jangan lupa juga follow X Channel. Iya, di xchannel.id. Kita disiarkan di mana aja sih Sismil? Jakarta. Ada di Jakarta. Di Bogor. Bandung. Di Bandung. Banten juga. Surabaya. Wow. Ada 5 kota ya. 5 kota luar biasa ya ternyata jangkauan radio kita ya. Luar biasa. Nah, bisa pantunnya apa nih? Pantunnya mau aku bilangin apa nih? Lagi hits kayaknya. Pantun. Jalan-jalan ke Pondok Labu. Cakep. Jangan lupa beli pepaya. Cakep. Ini dia di podcast kasih tahu Kang Novi yang luar biasa. Cakep. Pantun singkat loh Kang. Pantun singkat dadakan ya. Kayak kita tahu bulat digoreng dadakan. Kang Novi. Halo. Masya Allah. Tabarakallah. Perjalanannya jauh loh ke podcast kita ini. Sampai naik ini loh lihat. Wush. Yes. Jauh ya dari Bandung ya Kang Novi. Dari Bandung berarti. Dari Bandung. Aku pikir dari mana? Oh iya, Wush ya. Dari Wush Bandung. Wilujeng Sumpi. Artinya Kang Novi. Iya, artinya. Apa itu Wilujeng apa? Welcome. Apa? Wilujeng Sumpi. Wilujeng Sumping. Selamat datang. Selamat datang. Oh, pinter bahasa Bandungnya. Baru belajar. Kang Novi asli orang Bandung. Asli Kuningan. Cuman udah 13 tahun merantau di Bandung. Wah. Bandung sama Kuningan itu jaraknya jauh nggak? Sekitar 150 kilo. 150 kilo juga. Berarti naik ini ya, travel gitu deh. Travel atau pakai tol kendaraan sendiri ya. Itu dekat nggak kalau 150 dari kilo Bandung? jauh? Kan? Kalau sekarang ada tol yang langsung keluar Cirebon itu kan cuma ditempuh dalam 1,5 jam juga. Oh, nggak terlalu jauh. Nggak terlalu jauh. Iya, benar. Belum apa-apa udah nanya tol ya. Kang Novi aku lihat nih story-nya tuh update banget. Tiba-tiba sudah di sini, udah ketemu ini, udah kegiatan ini. Live report. Itu khasnya. Oh, iya memang harus ada ikonnya betul ya. Live report. Kalau kita apa? Kita apa ya? Kang Novi kesibukannya kan banyak banget ini. Sebenarnya Kang Novi ini sosok seperti apa sih? Kenalan dulu dong sama teman-teman. Masya Allah. Salam kenal semuanya.
Boleh panggil saya Kang Novi. Saya aktivitas sehari-hari sebetulnya sekarang lebih banyak kegiatan silaturahmi aja. Jadi sharing-sharing kemudian. Sering-sering kemudian. Sharing-sharing dahulu, sharing-sharing kemudian. Iya, kan tagline-nya no interaksi no transaksi. Jadi harus banyak silaturahmi. Wah, interaksi no transaksi. Iya. Bisa kayak gitu. Iya kan kita banyak silaturahmi ya. kan kita awalnya juga interaksi dulu. Betul. Makanya bisa bersilaturahmi. Nah, No transaksi nanti. Kemudian kita kan nggak pernah tahu ya kan Kang Novi kita punya apa ke depannya ya Betul. kan. Bismillah gitu. Kang Novi, Liana tahu nih Kang Novi itu kan punya banyak perusahaan lah. Amin. Salah satunya itu Innovindo Iya. Digital Media ya Kang Novi ya gitu. Bolehlah Kang Novi jelaskan nih ke teman-teman Innovindo itu apa sih gitu. Teman-teman yang di rumah kan penasaran nih bisnis sejenis apakah itu Innovindo? Ya. Jadi Innovindo ini saat ini menjadi brand salah satu usaha saya dalam bentuk berbadan usaha PT dan bergerak di bidang jasa teknologi informasi. Nah, dan spesifikasi produk jasanya adalah jasa pembuatan website, software untuk mobil Android, mobil iOS dan lain-lain gitu. Itu sudah berapa lama Kang Novi? Untuk perjalanannya kita sudah berjalan selama 13 tahun. 13 tahun? Iya, berarti sekarang mau ke 14 tahun. Ya. Udah lama banget. Dari berarti tahun berapa? Coba hitung dulu. 2010. 2011. 2011. Oh iya betul. benar. Wow. Wow, itu penasaran kan gimana cara membangun bisnisnya ya kan? Kulik Kak Mila, ini bagian kulik Kak Mila nih. Berarti bidangnya IT ya? IT ya, di software ya. Oh lebih ke software Ya, ya? kan IT itu ada hardware, Iya ada ada hardware, software. Nah, kita di softwarenya. Itu berarti Kang Novi punya bisnis ini itu apakah memang pure langsung pengen punya bisnis ini atau sebelumnya tuh punya bisnis yang lain dulu atau dulu sebagai apa Ya, gitu? PNS kah? sebelumnya ya PNS, pengennya PNS ya. Iya. Pegawai Nagita Slavina. PNS pegawai. Mau nggak? Kita pebisnis ya kan? Gimana? Ya, jadi memang di awal itu saya memulai dari hal-hal kecil yang memang bisa langsung saya lakukan saat itu. Impiannya besar, tapi eksekusi dari hal yang kecil. Hal-hal yang kecil. Ya, jadi saya mulai jualan kaki lima saat saya dari SD SMP sebetulnya saya sudah mulai jualan ya. Wow. Hal-hal kecil, jualan gorengan, jualan es. Nah, kemudian pada saat kuliah ini saya mulai seriuskan. Yang tadinya hanya sekedar hobi, iseng-iseng ternyata menghasilkan, ya udah bikin lebih menghasilkan lagi gitu. Nah, akhirnya ketika teman-teman libur kuliah saya gelar dagangan dulu. Wow. Sambil nunggu gelar sarjana nih, gitu kan. Serius? Jadi gelar dagangan dulu sambil nunggu gelar sarjana. Iya. Gelar sarjana, gelar dagangan dulu asik. Itu dulu di kampus boleh jualan? Kalau libur kan saya jualannya di pasar. Oh di pasar? Jadi saya menggelar itu di betul-betul Kuningan kaki lima. berarti ya? Di Kuningan Di ya? Bandung. Saya kan kuliah di Bandung. Jualan apa dulu? Dulu aksesoris, baju, sepatu. Wah. Kalau di kampus saya jualan keripik, saya jualan pulsa. Ada satu yang unik Pulsa, sebetulnya saat itu saya jualan pulsanya beda dari yang lain. Apa itu? Ya, yang dijualnya sama pulsa, tetapi marketingnya kita buat beda, different of marketing. Apa itu? Ya. Jadi kayak gimana marketingnya? Banget. Kan Ya. kalau jualan pulsa berarti saya mau beli pulsa kirim Nah, biasanya gitu. kan kita nungguin orang untuk beli Iya, pulsa kita. itu gimana? Sementara orang yang kenal kita di kampus itu kan hanya teman-teman kita saja. Nah, saya mulai berpikir bagaimana orang yang nggak kenal saya itu bisa tetap beli pulsa ke saya. Caranya? Melakukan hal gila dengan membuat kaos. Iya. Saya beli kaos polos, kemudian disablon. Ya mungkin halnya seperti ini. Ya, tapi waktu itu kan saya jualan pulsa. Jadi tulisannya apa? Butuh pulsa, colek saya. Asli, itu seperti spanduk berjalan. Jadi setelah pakai kaos itu, depan belakang saya tuliskan butuh pulsa colek saya langsung keliling kampus tebar pesona. Betul, ada yang nyolek, Kang, betul jualan pulsa. Dari situlah terkenal saya menjadi legend of pulsa colek. Pulsa colek. Wih. Inovatif banget ya. Kepikiran. Kita kan kalau beli pulsa ya udah gitu. Iya. Kenal-kenal aja ya kan. Bilang kayak, aku jual pulsa besok-besok kalau beli pulsa sama aku ya. Gitu kan. Dan jangan salah, itu banyak yang nyinyir, Teh. Oh iya.
ngapain sih lu gitu kan? Siapa dulu yang nyinyir? Yang nyinyir lihat loh, Lihat sosoknya loh. sekarang. Yang ini udah jadi apa sekarang ya? Aku suka. Aku suka. Aduh, seneng banget kalau kayak gini tuh, kok aku seneng. Ya Allah, astagfirullah. Berarti ya lanjut Kang, gimana tadi kan jual pulsa dicolek, dinyinyirin itu kayak gimana responnya? Ya Kang di Novi? awal emang oke ya, kena mental hurt ya. Wow. Wow. Fine. Ya tapi saya pikir lagi, toh celaan mereka mereka mensepelekan kita tuh tidak mengurangi saldo kita di tabungan gitu. Ya kecuali kalau sudah mengurangi saldo kita di tabungan mungkin perlu Bingung kita cara lain ya, Iya, betul, untuk menghadapinya gitu. Nah, jadi ya udah saya anggap saja itu sebagai tantangan untuk saya bisa lebih maju lagi ke depannya. Tapi ternyata saat itu booming ya pulsa colek. Nah, dan akhirnya saya duplikasi, saya buat sistem. Orang-orang siapa nih yang mau jualan pulsa bisa mendownload ke saya. Saya siapkan baju jaket dengan label butuh pulsa colek saya. Nah, jadi siapa yang mau jualan, saya kasih baju itu, saya suruh tebaran bukan lagi di kampus, tapi di pusat keramaian, di mall, di pasar, dan mereka mau dan luar biasa menghasilkan juga gitu. Bisa loh kepikiran kayak Berarti gitu. walaupun kena mental health gitu, Kang Novi tetap go ahead gitu ya, tetap jalan terus gitu. Justru ya? dari nyinyiran itulah yang membuat saya rasanya lebih maju. Apa kata-kata yang membuat Kang Novi itu kayak nih lu harus gue balas dengan pembuktian tuh, apa tuh kata-kata, ada nggak yang Kang Novi ingat? Ya, balas dendam terbaik itu bukan dengan kita nonjok orang tersebut. Ya, balas dendam terbaik adalah dengan kita membuktikan kesuksesan kita masa depan. Gitu. Kita membuktikan. Nggak usah kita nyinyirin balik. Betul. Itu kayak berkelas banget sih, balasan yang paling berkelas ya gitu. Kita bisa gitu. Berarti gimana Kak Mila? Masih penasaran untuk masa? Penasaran, aku mau nanya lagi nih. Ini kan berarti kan Kang Novi ini bisnis pertamanya Inovindo ini kan ya? Ya, yang betul-betul. Yang dari 2011 kan, yang pertama maksudnya jadi badan hukum seperti itu kan Kang Novi. Nah, berarti ini dari kuliah 2011. Semester 6. Semester 6. Betul. Nah, itu kenapa kepikiran? Tiba-tiba Kang Novi. Awalnya gimana? Kuliah pun kan saya jurusan IT. Oh iya. Lambat laun kan saya juga melihat peluangnya ya. Satu, pertama saya melihat peluang kerja. Bagus nih IT. Hanya pada saat itu saya mengukur diri. Kapasitas saya ternyata bukan sebagai teknis. Ya, meskipun saya dicetak menjadi seorang teknisi gitu ya, programmer gitu kan. Karena kuliahnya di bidang itu ya. Betul. Kang. Nah, kemudian karena saya mengukur diri, kayaknya saya nggak bisa nih. Akhirnya udah bikin usaha aja. Bikin usaha dengan mempekerjakan orang-orang yang pintar di bidangnya waktu itu. Nah, kan banyak teman-teman kuliah itu yang memang pintar kan di bidang tersebut. Saya tinggal cari proyekan sebagai marketing, sebagai leader gitu. Nah, berarti memang beda sosok calon-calon bibit pengusaha itu memang bagian marketing, teknik itu mah kita bisa mempekerjakan orang-orang yang jago gitu. Berarti kayak contoh misalnya, kalau di kampus itu nggak semua orang yang nggak paham mata kuliah itu orang yang gagal ya Kang Novi ya? Enggak seperti itu. Nggak jaminan ya. Jaminan kalau kan? IP tinggi berarti IPK tinggi belum tentu ya Kang ya. Bisa jadi malah yang kayak kamu yang di rumah, jangan pernah merasakan bahwa kamu itu bukan orang yang gagal. Bisa jadi kamu kedepannya menjadi sosok yang sukses. Bener ya Kang Novi ya? Harus yakin. Harus yakin gitu, karena setiap orang punya kelebihan. Betul. Punya keunikan masing-masing. Dalam membangun bisnis Inovindo ini Kang Novi, apakah pas membangun bisnis itu Kang Novi langsung dapat konsumen, klien, atau punya kendala dulu nih? Pasti ada cerita-cerita di awal kan? Betul. Jelas ya, karena kita kan mulai usaha bukan dari nol. Ya. Kalau bukan dari nol, bisa Jadi, dari minus, bisa dari plus ya. Iya. Jadi membangun usaha itu bisa jadi mudah kalau tidak mulainya dari nol, yaitu dari relasi plus ya. Kita melanjutkan usaha orang tua. Oh iya. Nah, kalau saya waktu membuat bisnis Inovindo ini, keadaan saya lagi minus, bukan dari nol lagi gitu. Nah, jadi saat saya jualan kaki lima, itu banyak uang untuk tadinya keperluan kuliah. Ya, saya pakai untuk bisnis dulu. Nah, dan ternyata kan bisnis itu tidak semuanya seperti yang apa kita harapkan, sesuai ekspektasi kita enggak, gitu ya. Nah, ternyata buntung nih.
sementara ke kampus harus bayar. Iya. Akhirnya bagaimana saya memulai bisnis tanpa harus punya modal uang. Jasa ini kan tanpa modal uang. Iya betul. Benar. Kita membuat software, Betul. ya itu kita membuat website, nggak harus kita pakai uang. Tapi kan perlu nih perangkat komputer, laptop. Betul. Itu kan teman-teman yang lain punya. Nah, gitu. kita kan bisa jasanya Iya, ya. kita cari proyekannya, mereka kerjakan dengan perangkat yang tidak harus kita sediakan. Jadi mereka sudah punya sendiri. Dari situlah jalan. Gitu. Iya. Kolaborasi juga ya Kang Iya. ya sama teman-teman ya berarti ya. Jadi bukan berarti kita memanfaatkan teman kita yang pintar, justru kita saling memanfaatkan. Ya, Saling dia membantu, support gitu punya ya. hard skill, kita punya soft skill gitu kan. Kak Novi, ini Lena masih penasaran. Banyak banget nih yang ingin Lena tanyakan. Salah satunya, itu kan Kang Novi pas baru bangun Innovindo ini kan ada masa yang memang buntung nih. Betul. Kata Kang Novi. Boleh nggak ceritakan strategi Kang Novi dalam membangun bisnis Innovindo ini di saat bisnis ini sudah stabil, apa tuh strateginya gitu? Ya, kita kembali lagi ke strong why kita ya pada saat memulai bisnis nih. Kita hanya mau jadi pedagang atau pengusaha. Ya, Karena beda. Artinya kalau jadi pengusaha, kita harus bangun sistem. sistem. Iya. Ya, itu yang membedakan antara pedagang dan pengusaha, teman-teman. Gitu. Nah, ketika saya hanya sekedar mencari proyek kemudian saya terus terlibat di dalamnya, artinya waktu saya akan habis di situ. Betul. Ya, tapi ketika kita membuat sistem, akhirnya kita bisa buat autopilot. Ya, bagaimana pekerjaan kita didelegasikan kepada sistem, kepada SDM yang ada di dalamnya, gitu. Tapi kan untuk membuat sistem itu butuh waktu yang Iya. lama. Autopilot kayak gitu Kang. Ada Memang nggak tipsnya gitu Harus Kang? step by step ya. Iya. Nah, saya pun baru bisa menemukan pola di Innovindo itu setelah 5 tahun berjalan. Yes. Ya, artinya 1 tahun aja sebetulnya kita merasa, wah kok usaha saya dalam 1 tahun ini stagnan, Iya, gini-gini betul, aja. betul. Jangan setahun ya, 3 bulan pertama aja kan kadang malas ya kalau stagnan Iya, gitu. Iya, betul. Nah, jadi kuncinya adalah komitmen dan konsisten. Kita kembali ke strong why awal, menjadi pengusaha ini lebih ke hanya untuk kepentingan kita sendiri saja, artinya hanya untuk mencukupi kebutuhan sendiri saja, atau ada hal lain yang kita perjuangkan. Nah, jika ada hal yang besar yang kita perjuangkan, itulah yang akan menguatkan kita ketika menghadapi tantangan apapun di depannya. Gitu. Iya, karena susah untuk Iya, autopilot. nah ini aku yang sekarang yang penasaran aku nih. Boleh. Gantian. Jadi kan Kang Novi tadi basicnya itu kan IT kan Ya. Kang. Sedangkan Kang Novi ini maksudnya udah membuka apa tadi ya, bisnis sistemnya, autopilot. Nah itu tuh Kang Novi belajar dari mana? Sedangkan kalau kita berbisnis kan minimal nih kita tahu manajemen gitu kan. Sedangkan Kang Novi basicnya IT. Nah itu Kang Teknis Novi, banget ya. yes, itu belajar dari mana? Apa ada mungkin apa ya mentor atau mungkin belajar apa gitu kan? Ya, maka ketika saya memutuskan untuk jadi pengusaha, ya, dan area saya bukan di teknis, maka saya mencari komunitas yang bisa mengantarkan saya menjadi seorang pengusaha. Di manakah komunitas itu? Saya temukan HIPMI perguruan tinggi saat itu. Wah, HIPMI PT. Iya. Kampusnya di mana dulu? Dulu di IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA. Udah ada HIPMI PT. Belum ada. Saya baru dapat info di perguruan tinggi lain itu ada HIPMI. Nah, di kampus saya belum ada. Akhirnya saya menjadi perintis angkatan pertama di HIPMI PT LPKIA saat itu. Itu tahun 2010. 2010 ya, wow, udah lama ya. Baru lulus kuliah aku tuh. Kalau Kang Novi merintis di kampus sendiri, kalau Lena kabur ke BPC HIPMI Depok karena di kampus sendiri nggak jalan, ya udah akhirnya ya udah gue ke yang daerah aja gitu. Karena kita saking penasarannya ya Kang Novi ya, yang dimana kayak orang lain kok bisa, kita nggak bisa gitu. Betul. Berarti banyak belajar di itu ya Kang ya? HIPMI Di PT. PT itu ya? PT ini kan kita terkoneksinya bukan cuma ke teman-teman pengusaha yang level mahasiswa saja. Kita bisa kolaborasi, ketemu dengan berbagai pengusaha daerah, ya, dan kita bisa belajar dari sana. Jadi tidak harus kita mempraktekannya semua sendiri. Ya, misalnya ada pengusaha senior yang dia sudah bisnis duluan di IT, saya mepet ke dia, saya silaturahmi ke dia, saya belajar bagaimana memanage sebuah perusahaan di bidang IT. Gitu. Karena memang yang aku tahu sih Kang, kalau orang-orang yang anak IT nih ya, anak IT cenderung kan kayak introvert, iya benar kan? Iya. Ya, introvert, terus ya nggak bakal bisa gitu loh untuk memanage suatu perusahaan yang aku tahu. Tapi ya maksudnya jarang, bukan nggak bakal bisa jarang. Nah ini kan beda ya. Beda Nah, gitu. Memang saya pun ketika masuk di IT ini,
merasa salah ambil jurusan. Betul. Tetapi saya yakin bahwa Allah itu tidak pernah salah menempatkan takdirnya. Malah jadi bisnis Iya. ya, malah jadi bisnis utama. Benar. Kalau nggak ada Kang Novi siapa lagi ya nggak sih? Iya, Orang-orang kan? kayak Kang Novi. Iya. Iya, kita juga kalau nggak ada Kak Mila, podcast kasih tahu iklan guys. Ngobrol-ngobrol tentang organisasi nih Kang Novi. Tadi kan Kang Novi bilang banyak mengikuti organisasi, salah satunya HIPMI PT gitu. Bolehlah kita ceritakan sama teman-teman yang ada di rumah atau di perjalanan ini. Apa aja organisasi Kang Novi yang Kang Novi ikutin? Saat kuliah ya? Saat kuliah boleh, atau sampai saat ini. Nah, dari semua organisasi yang Kang Novi ikutin, apa sih dampaknya buat perjalanan Kang Novi saat ini? Ya, sebetulnya SMP, SMA itu saya paling menghindari yang namanya organisasi. Kenapa? Karena ngomong di depan umum seperti ini adalah hal yang menakutkan untuk saya. Takut banget. Betul. Iya. Kemudian ketika kuliah mulai berpikir, ternyata teman-teman saya yang dulu ya secara akademisnya biasa saja, tapi dia pintar ngomong, keangkat tuh nilainya gitu. Ya, value dirinya keangkat ketika dia bisa berkomunikasi dengan baik. Orang berkata silent is gold, tapi ternyata nyatanya Enggak. ya platinum, communication is platinum gitu. Yeah. Lebih bagus daripada pendiam Betul, gitu kan. betul kalau itu. Nah, maka pada saat kuliah ini saya mulai aktif di organisasi. Dari kemahasiswaan, saya aktif sebagai ketua Badan Perwakilan Mahasiswa. Wow. Kemudian merintis HIPMI di PT LPKI sebagai ketua angkatan pertama saat itu. Oke. Dan betul-betul terasa banget manfaatnya. Apa manfaatnya di organisasi ini? Kita lebih banyak wawasan kita terbuka. Tidak hanya belajar secara teori gitu ya. Kita belajar polemik, permasalahan di organisasi. Itu mendewasakan kita. Politik Terutama organisasi di HIPMI. ya kan? Di HIPMI ini kan kita sudah terbuka nih gerbangnya. Kita belajar dari para pengusaha yang sudah lebih sukses daripada kita gitu kan. Itu kesempatan yang luar biasa banget buat saya. Sampai akhirnya sampai detik ini saya masih konsis di concern di HIPMI juga. Ya, luar biasa. Memang kalau HIPMI ini banyak mencetak para pengusaha yang sukses. Salah satunya Kang Novi gitu. Berarti saat ini organisasi yang Kang Novi pegang sendiri ada berapa? Selain dari organisasi nasional, saya pun mendirikan sebuah organisasi kewirausahaan Ada? di Kuningan. Itu karena kampung halaman ya. Jadi kita kita langsung sama-sama mendirikan Apa itu? organisasi kewirausahaan Oleana, Masya Allah. Betul. Jadi itu tahun 2017 saya mulai sering pulang ke Kuningan. Nah kok teman-teman saya yang dulu suka main ngopi bareng nggak ada. Akhirnya ketika saya bengong gitu, biar saya punya teman, awalnya membuat grup WhatsApp komunitas bisnis Kuningan gitu teman-teman. Ya, nah di situ siapa yang ada di dalamnya? Saya datang ke tongkrongan, ke kafe. Kalau saya datang ke tongkrongan itu saya harus ketemu dengan ownernya. Wah, berani ya? Betul. Jadi saya di mana berada, saya harus ketemu dengan ownernya. Nah, ketika saya bertemu dengan ownernya, yuk kita bikin grup untuk kita diskusi, untuk kita bisa sharing. Akhirnya dari satu kafe, kemudian bukan cuman kuliner saja, ada yang fashion, ada yang jasa lainnya, masuk ke grup WhatsApp tersebut dan akhirnya itu menjadi sebuah organisasi. Saat ini menjadi organisasi kewirausahaan terbesar di Kuningan dengan member 13.000. 13.000 kan? Banget loh itu. Dan setiap bulan, Namanya apa organisasinya kan? Komunitas Bisnis Kuningan. Komunitas Bisnis Kuningan. Betul. Kak, ini tuh speechless banget sumpah. Masya Allah. Berarti pendirinya ada di sini. Luar biasa. Aduh, Sampai tepuk tangan. yang di Kuningan, aduh, saya sangat merasa bangga banget bisa langsung ketemu loh ini sama pendirinya, luar Masya Allah, biasa. tabarakallah. 2017 ya Ya, kan? kita dirikan 2017 dan alhamdulillah setiap bulan kita sampai hari ini selalu ada kegiatan. Bahkan ada ekonomi yang memang produktif di situ. Ya, jadi setiap bulan itu kita ada pendanaan ya. Dan sebetulnya itu dari kita oleh kita untuk kita. Wow, ada pendanaan juga. Keren sih. Keren Ini mah banget. cocok jadi ini kayaknya Liana Bupati nggak sih? Soalnya masanya banyak sekali. Banyak banget makanya. Ini kayaknya 2024 bisa langsung jadi Bupati Kuningan. Aku melihat 13.000 pengusaha doang Liana. Itu aku yakin nih Kang Liana yakin Kang Novi dari 13.000 itu banyak banget yang
bisnisnya itu mulai lebih settle lagi berkat kan? dari komunitas ini kan Kang Novi? Udah Punya menjadi cerita nggak Kang Novi? syariat. Jadi ternyata yang ada di komunitas bisnis Kuningan ini tidak hanya bisnis yang skalanya besar, tidak hanya pengusaha bintang 5, termasuk pedagang kaki 5 pun ada di dalamnya. Nah, Mikro, dan tidak ada gap di situ. Artinya sinergitasnya jalan. Gimana sinergitasnya ini adalah semua yang ada di dalam itu ketika mau beli sesuatu itu sebelum keluar dia akan beli dulu di dalam. Oh, ditanyakan dulu di Misalnya saya punya toko oleh-oleh, ya maka saya akan ngambil ke orang yang punya produk yang ada di komunitas bisnis Kuningan ini. Saya punya hotel, untuk display produk-produk yang harus ada di hotel itu saya ngambil dari member yang ada di komunitas bisnis Kuningan ini. Ya. Sangat membangun ekonomi lokal ya. Iya, daerah gitu. Termasuk ketika kita belanja antar member, kan kita ada ID card KBK. Itu ada diskon spesial sesama member gitu. Ini saya kacamatanya baru nih dari salah satu member KBK di Optik Jularis ini kan. Nah, jadi ketika misalnya saya belanja ke Optik Jularis ini, itu ada diskon spesial member KBK. Gitu. Wah, enak Novi. Aduh, kita harus banyak belajar ya nih. Masuk yuk. Kan bukan di Kuning. Gak apa-apa, apakah yang itu harus kita... Kan siapa tahu calonnya ada di Kuningan. Iya, jadi bisa masuk KBK. Nah, ada nggak yang jomblo? ada mungkin yang di KBK. Banyak. Ada. Coba lah di spill IG-nya nih. Gak usah ada, ya Allah. Bisa jadi ya. Kang Novi, berarti itu apakah khusus orang Kuningan saja atau Liana dan Kamila nih pengen banget nih masuk ke komunitas itu, apakah boleh? Ya, jadi itu untuk teman-teman yang berdomisili di Kuningan. Ya. Tapi punya bisnis di Kuningan ataupun di luar Kuningan. Boleh berarti ya. Ini dari Kuningan ya. Atau orang luar Kuningan tapi punya bisnis di Kuningan. Oh gitu. Ya kita buka bisnis di Kuningan. Kalau gitu mah tinggal buka bisnis di Kuningan. Enggak, biar kita kalau ke Kuningan tuh beli apa aja tuh dapat diskon. Berarti memang ada ini kan? Ya, meningkatkan ekonomi juga ya Kang ya. Maksudnya. Jadi orang kayaknya berlomba-lomba untuk masuk ke komunitas itu. Iya, 13.000 saling support juga kan. Bertambah terus sekarang, setiap hari tuh ada member baru. Wow. Syaratnya untuk mau masuk ke komunitas iya ada seperti kayak HIPMI nggak, misalnya umur atau apa? Oh enggak, umur kita tidak batasi. Yang terpenting mereka ada aktivitas usaha yang dijalankan di Kuningan. Atau kalau misalnya seperti saya kan menjalankan aktivitas bisnisnya bukan di Kuningan, tetapi saya asli putra daerah, itu boleh masuk KBK. Oke. Ada nggak Kang cerita-cerita nih dari KBK? Maksudnya yang dari mikro mungkin usahanya, terus sekarang masuk KBK, dia banyak pengembangan gitu sampai dengan berhasil atau sukses? Alhamdulillah. Jadi mereka yang tadinya mulai bisnis, anggaplah misalnya ya itu keripik dalam kemasan yang masih belum banyak belum menjual. Sekarang produknya ada di Alfamart, di Indomaret gitu. Oh, karena mereka packagingnya. Karena di KBK itu ada mentoring bisnis juga setiap bulannya itu. Udah kayak program pemerintah dong Kang. Ya. Itu disupport pemerintah atau enggak? Kita memang mandiri. Keren banget. Itu kolaborasinya memang khusus masyarakat lokal aja. Berarti yang dari pemerintah nggak ada masuk sama sekali. Enggak, cuman kita sering kolaborasi dengan pemerintah. Oh gitu, tetap kolaborasi. Support ya gitu. Luar biasa ya sis. Ada tertarik untuk buat bisnis di Kuningan biar kita bisa masuk komunitasnya? Tapi banyak loh, maksudnya termasuk banyak 13.000 itu. 13.000. Masanya udah banyak. Kalau jadi calon bupati udah mulai nih. Enggak kan memang bener kan? Ini tuh sosok yang kayak memang bermanfaat. Pada awalnya dari 2017 itu cuma ketemu aja. Iya, awalnya grup WhatsApp. Nah, sekarang sudah legalitasnya seperti HIPMI juga, sudah ada akta notaris. Wow. Jadi sudah aktanya, akta perkumpulannya. Bisa loh punya ide seperti itu, keren banget. Ayo teman-teman yang di rumah, yang di luar sana, yang di pelosok ataupun dimanapun berada, kalau punya ide tuh jangan cuma sekedar punya ide tapi coba dijalankan. Bisa jadi yang tadinya kalian cuma punya komunitas 3-5 orang, tiba-tiba
bisa sampai 13 ribuan kayak gini dan membuat dampak baik buat orang-orang sekitar, orang banyak, itu luar biasa loh. Pahala jariahnya tuh mengalir terus. Amin. Dan kalau misalkan teman-teman mungkin ada di Kuningan yang tadi dibilang ya belum masuk KBK, mungkin kan tertarik gitu ya, ya. Bisa hubungin di mana? Ada IG-nya apa? Ada Instagramnya Komunitas Bisnis Kuningan. Iya kan, siapa tahu ya Liana ya, mereka punya akses kayak gitu kan, belum luar biasa. Itu kegiatannya sejenisnya apa aja, Kang? Ya, setiap bulan kita ada pertemuan sharing bisnis, termasuk ada mentoring. Ya, kita dalam kayak tadi ya, kemasan yang tadinya belum profesional, kita buat lebih elegan dan memang profesional, bisa dipasarkan tidak hanya di pasar tradisional, tapi juga di pasar yang modern seperti itu. Keren banget sih. Itu inspiratif banget sih, wow. Ya iyalah. Putra daerah ya. Putra daerah membangun ekonomi daerah, ya kan. Itu emang nggak banyak. Kata putra daerah ya udah aja. Berarti gitu, ya. Kang Novi ini adalah sosok yang limited edition. Maaf ya, sudah sold out. Oh nanti kita cerita-cerita itu. Aku mau nanya itu nanti. Sudah sama, enggak gitu maksudnya. Astagfirullah, ya Allah, pertemukanlah dengan jodoh hamba ya Allah. Amin. Lanjut Kang. Lanjut dari Kang. Kan tadi kan Kang Novi bilang kan awalnya dari pernah jualan di kaki lima, pedagang keliling, itu kan pasti ada survive-nya tuh Kang. Ya. Bisa ceritain nggak kayak gimana gitu. Jadi saya tuh berusaha memiliki grow mindset ya, mindset yang maju ya. Meskipun saya mulai dari kaki lima, tapi bagaimana caranya besok lusa saya harus jadi pengusaha bintang 5. Wih. Gitu. Berarti kita step by stepnya kan harus jelas nih. Iya betul. Gitu. Nah dari situlah kita punya impian dan kita punya cara untuk mewujudkannya. Tadi salah satu caranya yang saya jalankan sampai sekarang adalah menjaga komitmen dan konsistensi. Komitmen dan konsistensi. Ya memang itu. Kenapa harus komitmen sama konsistensi? Ya komitmen ini kan niat yang kuat ya. Kalau kita dalam Islam ini segala sesuatu kan berawal dari niat. Kalau niatnya nggak kuat ya nggak akan bertahan lama bisnisnya. Oke. Betul. Dan ketika niatnya sudah oke, komitmennya sudah bagus, dilakukan hanya sesaat, tidak akan jalan lama juga bisnisnya. Artinya kita harus lakukan terus menerus. Ya, istiqomah istilah kitanya ya. Konsistensi. Betul. Tapi ngomong-ngomong pedagang keliling, selain tadi kayak pulsa colek ya? Ya. Itu pernah bisnis apa aja Kang? Dulu ya, sebelum ada Innovindo. Sebelum ada Innovindo. Itu saya jualan keripik singkong di Bandung ya ke teman-teman kuliah. Jadi teman-teman yang lain istirahat, saya jualan keliling. Dari atas ke bawah kan ada 4 lantai itu di situ. Saya tebar pesona aja. Gimana gini? Ambil bawa saya di tas itu kan. Atau Nah, ambil dari yang bikinnya adalah istri saya di Kuningan waktu itu. Oh berarti masa kuliah tuh udah nikah? Kan nikahnya usia 18 tahun. Oh iya. Wah. Kenapa nunjuk-nunjuk Akbar? Langsung mental health. belum ya Akbar ya. Apa kita aja? Enggak bercanda. Oke, berarti itu pas bulan apa? Istri sendiri berarti yang Iya, bikin yang keripik masak. itu. Kuliah itu iya, berarti gitu. istri sendiri yang masak. Kalau Ya, Novi jadi- pas lagi kuliah tetap jualan. Istri itu kan saya long distance ya. Saya nikah usia 18 tahun itu keluar SMA banget tuh. Saya minta nikah muda ke orang tua. Alhamdulillah dengan berbagai negosiasi diizinkan juga. Karena awalnya kan tidak mendapat izin ya karena masih usia muda gitu kan. Dan memang ada yang saya lewatkan waktu itu finansial. Saya kira cukup makan cinta, ternyata nggak kenyang gitu kan. para Gen Z. Hey, jangan hanya cinta. Iya. Token nggak bisa dibayar pakai cinta. Gak bisa, ya. Makanya saya belum nikah saat ini tuh bukan karena cinta saja. Cari duit dulu. Aduh. Ya. Jangan karena kita cewek itu cinta kemakan cinta. Enggak kayak Jadi gitu. curhat ya. Ya lanjut. Enggak, lanjut. Nanti ngomongin cinta lagi nih, lanjut sis. Tapi Oh Kang Novi gimana Kang? Ya, jadi kita long distance tuh. Saya di Bandung aktivitas jualan tadi kan. Kalau libur kuliah saya jualan kaki lima di pasar. Kalau di kampus tadi saya jualan pulsa colek sama jualan keliling keripik. Ya, keripik singkong yang dibuatkan oleh istri di Kuningan. Nah, itu dibuatkan istri dalam bentuk apa ya, bal-balan gitu. Dikirimkan menggunakan bis Wow. ke Bandung. Saya ambil ke terminal. Terus nanti saya repack
saya packing sendiri di Bandung ini di kosan. Iya, iya, iya. Ya, saya packing jadi 100 gram ya. Iya. Nah, 100 gram gitu kan. Saya jual per bungkusnya gitu. Oh, keren banget, woy. Kalau anak muda zaman sekarang mana banyak yang kayak gitu. Iya, berarti dulu nggak ada gengsi ya kan? Nggak ada gengsi-gengsi. Ya, jadi pokoknya kuncinya jangan gengsi, jangan malu ya. Jangan Tough malu, banget jangan loh gengsi. ini. Kalau sekarang orang cari kerja dikasih kerjaan bagus malah enggak, gue kan Iya. pengen jadi YouTuber. Karena banyak memang dari anak sekarang itu ya Gen Z ya khususnya kan. Maksudnya ya karena gengsi nggak mau kerja yang apa adanya dulu, padahal mungkin belum layak untuk kerjaan yang bagus kan, banyak yang seperti itu kan ya Kang. Jadi memang pesan saya sih untuk teman-teman semua, jangan mengedepankan gengsi ya. Toh itu tidak akan merubah kehidupan kita, justru akan membuat kita semakin tertekan gitu ya. Kita mengada-adain yang seharusnya memang belum waktunya gitu kan. Itu membuat kita tertekan. Ya oke aja kita depan orang gitu kan, gaya, tapi setelah hening gak ada orang ya kita kepikiran juga kan di situ. Banyak gak tenangnya. Maka jangan gengsi bagi teman-teman yang memang sudah diberikan kemampuan, jangan malu bagi teman-teman yang memang dari latar belakang keluarga yang memang misalnya di bawah gitu ya. Jadi intinya lakukan hal-hal kecil dulu nih, lakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Ya, insya Allah nanti hasilnya akan besar juga. Oke, berarti dulu pas masa kuliah punya banyak usaha ya, mulai dari jual keripik singkong, pulsa colek, dan fashion juga sempat. Nah, kalau saat ini selain Inovindo, apakah ada yang lainnya Kang Novi bisnisnya? Untuk usaha memang ada beberapa brand yang lain. Bahkan brand lain pun sama-sama di IT. IT? Ya, jadi kita buat seperti kompetitor usaha sendiri gitu ya. Oh, buat usaha tapi jadi kompetitor? Tetap di software juga ya Kang? Software juga. Dan kita bukan cuma di Bandung, memang ada di beberapa kota. Hanya saya di belakang layar. Jadi yang memang yang saya bangun di depan itu hanya Inovindo. Ya, brand lain tuh saya belakang layar. Gitu. Intinya orang-orang yang di belakang layar ini ternyata aduh diam-diam banyak sekali bisnisnya. Ini selain bisnis Liana, jadi Kang Novi ini punya yayasan ya Kang? Ada yayasan sosial. Yayasan Darul Azkar namanya. Benar ya Kang ya? Ya, Darul Azkar. Nah itu kenapa Kang Novi bisa tergerak gitu bikin yayasan ini? Ya, jadi ini juga karena perjalanan saya ya, ketika saya melakukan hanya sebatas untuk kepentingan saya, rasanya itu terlalu sempit. Sementara kan tugas kita ini salah satunya adalah memberi manfaat bagi sesama. Khairunas anfa'uhum linas. Gitu. Maka pada saat saya ada kesempatan untuk membuat aktivitas yang lebih besar, saya bangun yayasan sosial yang di sana itu memberikan tempat tinggal untuk anak-anak yatim, duafa. Itu dari mulai usia TK ya, sampai mereka kita terima dari TK dulu, kemudian kita besarkan, pendidikannya kita jamin juga, kita sekolahkan sampai SMA, SMK, mereka mandiri, dikembalikan lagi kepada orang tua mereka masing-masing. Wow, speechless aku. Kak, Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah, speechless loh. Nggak bisa berkata-kata sih, serius. Ini Kang Novi mendirikan sendiri atau ada beberapa saat itu partner? Saya sebagai founder, tapi dalam menjalankan setiap aktivitasnya banyak orang-orang yang membantu saya saat itu. Tentu pasti harusnya banyak orang yang baik di Inspiratif belakang banget itu. Ya. Luar biasa loh punya. Ini ada berapa cabang ya Kang ya kalau nggak salah? Untuk sekarang ada 5 cabang di 3 kota, Bandung, Sumedang, Kuningan. Yayasan tersebut ya Kang? Ya. Keren gak sih? Keren banget. Pengusaha dari masa mudanya udah gak ada gengsi-gengsian, selalu mencoba hal-hal baru, peluang-peluang baru. Founder organisasi. Founder organisasi, udah gitu ya, pendiri PT HIPMI pertama, ketuanya. Udah gitu yang komunitas tadi itu 12.000 ya. Organisasi dan buat founder yayasan juga. Founder yayasan. Masya Allah, teman-teman, kalau kita punya kesempatan, punya rezeki lebih, ini adalah sosok yang memang harus kita jadikan panutan juga. Iya betul. Berarti memang dari TK ya Kang Novi ya? Ya, untuk
yang kita terima. Untuk yang diterima itu ya. Kenapa Ya, timnya. Kang Novi itu kan tadi ingin menjadi orang yang bermanfaat. Kenapa bisa tergerak hatinya untuk membuat yayasan? Kenapa nggak yang lain? Kenapa yayasan gitu? Ya. Salah satu alasannya apa? Karena kan kita menciptakan peradaban. Menciptakan peradaban kan langsung dari humannya ini. Ketika misalnya kita berhasil dari wasilah kita orang tersebut sukses, maka itu akan menjadi jariah kita yang terus mengalir. Masya Allah. Begitu. Amal jariah. Kalau kita hanya sekedar menyumbang, hanya sesaat kan itu. Ya. Tetapi kalau kita dari kecil sampai dewasa, kemudian sampai mandiri, dan mandirinya ini juga dia akhirnya bisa menduplikasi bermanfaat juga bagi yang lainnya, itu kan jariahnya berjalan terus. Ya. Itu argonya jalan terus, itu yang menjadi impian saya gitu. Wah, ya Allah, mudah-mudahan aku bisa Punya kayak amal gitu. jariah ya. Insya Allah. Amin. Bismillah, bismillah. Ini hal-hal baik yang kayak gini harus kita doakan juga buat kita. Ya, betul. Buat teman-teman yang di rumah, kalau punya keinginan kayak gini semoga dilancarkan. Amin, amin. Berbicara sebagai pembisnis lagi nih, Kang Novi. Bisnis itu kan gak kenal umur ya pastinya Kang Novi ya gitu. Selagi bisa ya pasti mari kita jalankan lah intinya gitu. Nah buat kaum milenial atau Gen Z Kang Novi masih bimbang dan belum yakin nih buat berbisnis, mungkin dari Kang Novi punya tips untuk teman-teman yang ada di rumah untuk membangun bisnis ini. Ya, untuk teman-teman yang baru mau mulai bisnis, ya, yuk kita mulai dari hal-hal terkecil yang bisa kita lakukan saat ini juga. Jangan malu, jangan gengsi. Yang terpenting kita punya impian dan step by step untuk mencapai impian tersebut. Kita niatkan tidak hanya untuk membesarkan diri kita saja, tapi juga bisa membesarkan orang lain. Kita punya niat yang lurus dan luas, tidak hanya untuk memperkaya diri, tapi juga bisa mengkayakan orang lain. Lakukan sesuatu dengan cinta yang kecil, maka mohon maaf ya, lakukan segala sesuatu itu dengan cinta yang besar, meskipun hal yang kita lakukan hal-hal yang kecil. Karena dampaknya luar biasa. Betul. Ya. Iya. Wah, tepuk tangan dulu. Speechless aja. Kita nggak pernah tahu nih hal-hal kecil apa yang kita kasih ke orang-orang ternyata tuh berdampak besar. Iya. Itu Aku memang dengan jadi cinta ya, cinta yang besar. kita nggak pernah tahu, kayak yang aku bilang, aku pernah ngasih informasi orang kerjaan, ternyata aku kasih nih link-link malah lulus jadi PNS. Alhamdulillah ya. Kayak amal jariah juga. Nah, Ya. betul. Kan nggak pernah nyangka gitu Iya, kan kan. Ngadain job fair Keren dulu, itu. ngadain job fair juga Iya. tiba-tiba ada kerjaan nih. Jadi Inspirasi ya. termotivasi Iya, ya betul. kita kayak Benar. luar biasa. Berarti Kang Novi ini kan bisnisnya banyak Kang. Maksudnya udah tergolong pebisnis sukses lah ya. Liana. Amin ya Allah. Mudah-mudahan jadi doa. Amin, amin, amin. Kita selalu mendoakan hal-hal baik buat Amin, Kang amin. Novi. Kira-kira Kang Novi ini ada nggak tantangan tersendiri buat Kang Novi dalam bisnis Kang Novi? Ya, tantangan sampai saat ini adalah memang menjaga komitmen dan konsisten. Dari mulai itu penting komitmen dan konsisten, dan sampai hari ini pun ujian saya adalah komitmen dan konsisten. Yang kadang kan kita usaha itu tidak selamanya naik terus kurvanya kan. Ada saatnya kita di bawah, yang kadang ketika kita melihat teman mah kayak nyaman banget usahanya, kok kayak lebih nyaman jadi pegawai saja gitu kan. Apakah itu godaan saya banget resign aja dari pengusaha gitu kan. Kemudian mulai melamar kerja. Nah, hal-hal seperti itu yang akhirnya saya minimalisir dengan afirmasi-afirmasi. Ya, jadi afirmasi dari mulai username Instagram kan namanya Novi Pengusaha. Nah, Bukan Novi PNS gitu Iya, atau betul. Novi. Berarti kan Novi pengusaha nih weh. Iya, jadi saya membuat saya sadar bahwa saya itu predikat saat ini sebagai pengusaha. Saya harus menjaga itu gitu. Dan itu saya lakukan bukan hanya sekedar untuk kegengsian saya, tapi bagaimana ketika jadi pengusaha ini saya bisa banyak memberi manfaat untuk orang-orang yang bekerja di perusahaan saya. Gitu. Luar biasa. Jadi afirmasi ini memang sangat perlu teman-teman. Afirmasi positif tentunya ya. Benar Liana, itu pengaruh sih ya Kang Novi ya. Terus setiap hari, apalagi punya mimpi ya Kang ya. Ya, Mimpinya apa aja Kang? ya impiannya Khairul Anfuhum Lintas. Tapi tau nggak, Kang Novi ini followersnya banyak banget loh di Banyak Instagram.
nih baru ngeposting aja, wow udah banyak banget. Iya, Like yang kita like pernah gitu. loh ya. Kita kolaborasi foto aja tuh sampai banyak banget ya yang like, ada yang komen. Ini juga kolaborasi video reels ya. Oh, iya. Reels, luar biasa. Itu kita tanya-tanya dulu nih Instagramnya. Iya kan? Oh, ya. Kepo. Kang Novi itu mulai main Instagram kapan? Dari mulai ada Instagram. Ah, Maksudnya itu saya mulai Instagram dari mulai ada Instagram. Oh, iya? Jadi kalau ada Wow. suatu platform yang baru pasti saya langsung masuk. Buat ya. Ya langsung saya buat. Meskipun ada prioritas dulu gitu ya. Tetapi ketika ada yang baru pasti akan saya coba dulu. wow. Nah, misalnya sekarang kan ada akun TikTok, Ya. ada Thread. Thread. Ya. Itu tetap saya login dulu Punya dulu. bikin Punya dulu dulu ya, akunnya Beli, gitu kan. Mempelajari Tetapi ya Kang, kita lihat yang lagi trennya sekarang apa dulu nih. Nah, kita fokuskan di situ. Sementara untuk konten-konten di platform media sosial yang lainnya itu hanya forward saja. ya. Ya Gitu. betul. Apa yang saya posting di Instagram, saya posting juga di TikTok, di Facebook dan lain-lainnya gitu. Tapi yang saya fokuskan saat ini di Instagram. Itu di Instagram kan setiap orang tuh punya target marketnya. Apakah pernah Kang Novi menjadikan Instagram itu target market Kang Novi untuk dalam berbisnis, atau hanya sekedar sharing-sharing perjalanan Kang Novi aja? Ya, lebih ke sharing saja sebetulnya ya. Oke. Dan daily activity. Untuk apa saya posting daily activity? Sebetulnya kan di situ ada personal branding juga. Betul. Nah, tapi saya tidak terlalu membangun personal branding karena yang saya harapkan bisnis yang saya kelola ini besarnya itu by system, bukan personal branding. Oke. Ya, meskipun itu sebuah pilihan ya. Ya, Kalau personal branding baik kan kita mau usaha apapun gampang, Iya. gitu ya. Itu sebuah pilihan saja. Tapi yang memang saya harapkan adalah kedepannya bisnis saya ini besar by system, bukan by personal branding, gitu. Nah, kalau untuk Instagram pribadi itu lebih saya gunakan untuk sharing-sharing. Ya, kemudian orang tahu aktivitas kita, they know, they like, they trust. Jadi mereka tahu aktivitas saya. Orang yang baru nih, yang mau menjadi klien saya atau partner bisnis saya kan pasti akan ngepoin saya dulu Betul. Ya. sebagai founder atau owner dari perusahaannya gitu kan. Betul. Nah, ketika saya aktif di medsos, posting hal-hal yang positif, kegiatan-kegiatan yang positif seperti adanya di podcast Kasih Tahu ini, Nah, itu kan meningkatkan trust. iya. They know, Orang suka, They orang like, they trust. trust. Gitu. Seperti kita. Iya. Ih Kang Novi ini ya apa seru banget ya Liana. Oh, Bener loh. asik Bener loh itu banget. Dino asik banget. Serius Serius, nggak kita bohong. ngobrol Jadi juga. aku juga ngeliatin ih seru ya Kang Novi dari ya memang nggak banyak orang yang seperti itu loh Kang. Iya Ya, Liana. sebagian orang Dan kayak, positif banget memang. Kalau kita ngelihat itu kan positif banget, Iya. aktif banget, membagi kegiatannya tuh kayak Live Seru. report, bener-bener live report. Jadi Iya, tapi seru, kegiatan kan? belum selesai sudah posting gitu kan. berarti pas baru datang kita foto gitu, update langsung Iya, update live gitu. report kan, iya. Tapi seru loh. Maksudnya kayak seperti kita juga kayak mengikuti juga kan. Iya, kita tuh kayak ngikutin kegiatan Kang Novi. Wah, ini di mana lagi nih? Siapa ini kemana lagi? Ketemu sama siapa lagi nih? Iya, Gitu. iya, itu positif banget sih. Aku tuh sebenarnya They know, they like, they They trust. trust. berarti sebenarnya aku tuh mengikuti jejak Kang Novi. Apa-apa update Kang. Walaupun Mulai sekarang kayaknya mulai ini nih live report. Oh, nanti kalau Kang Novi live report, aku live apa ya? Live kasih tahu. Kasih tahu dulu nih gitu. Hai teman-teman, aku kasih tahu lagi di sini. Ini bisa kan? Itu branding. Iya, branding. Bener Kang. Bener, Yang Kang Novi bilang branding itu penting, apalagi kegiatan-kegiatan Ya. kita gitu. Karena setiap kita ketemu orang pasti, gue liat lu sibuk banget sih, sibuk banget, bagi-bagi dong, ajak-ajak dong kegiatan kayak gitu, Iya. pasti ada yang gitu kan Kang kan? Gitu Kak Mila. Semakin Terus kalau kita sering update status, live report sekarang ada di mana, kan jadi tahu iya. teman yang ada Ada di di daerah situ. tersebut. Ah, Ya. betul. Seperti kemarin kan di Malaysia ini kan saya update status nih di Lagi di Malaysia ada Malaysia. kegiatan. Itu teman-teman yang di Malaysia langsung merapat. Wah, Gitu. banyak temennya. Seperti magnet ya. Iya, bukan seperti mati lampu. Iya. Iya. Lanjut. Dijemput lah. Wah, luar biasa. Luar biasa ya. Update. Berarti aku Kang besok Novi besok juga update. kayaknya ini aku lihat juga sebagai motivator bisnis ya Kang ya. Oh iya. Betul. Jadi Iya Liana. kenapa motivator bisnis itu untuk mempertemukan saya dengan calon klien dari Innovindo sebetulnya. Oh iya. Jadi motivator bisnis artinya audiensnya adalah para pelaku bisnis. Dan para pelaku bisnis ini mau apapun usahanya hari ini perlu digital. Betul. Dan untuk mendigitalisasi produknya atau usahanya itu kan mereka pakai jasa Innovindo. Begitu. Meskipun sebetulnya jauh dari itu
ketika saya jadi motivator bisnis, diundang sebagai narasumber, lebih ke saya bisa sharing apa yang saya sampaikan ketika bermanfaat, mudah-mudahan itu menjadi jariah lagi gitu. Tapi kalau misalnya nih kita balik ke bisnis sedikit ya, apakah Liana dan Kak Mila ini bisa berbisnis atau bisa nih masuk ke dalam bisnis Indovindo nih, Kang Novi? Sangat bisa untuk kolaborasi dong. Atau kalau misalnya nggak kolaborasi, orang butuh apa, terus misalnya butuh IT atau butuh apapun itu, oh kita punya kok langsung Bisa ke banget, ya. Indovindo gitu. Bisa banget. Gimana Nanti caranya? kita ada kerjasama. Enggak, kita ngomongin kerjasama. Kita Indovindo. Ini kan namanya podcast kasih tahu pasti harus ada deal-dealan bisnis ini. Iya dong, kapan lagi kita ngobrolin bisnis disaksiin sama teman-teman. Kira-kira caranya gimana, Kang? Mungkin teman-teman juga ada yang pengen punya bisnis kayak Kang Novi, atau bisa melalui Kang Novi itu kayak gimana? Hari ini kan para pemilik bisnis itu sangat perlu jasa dari perusahaan-perusahaan IT, digital untuk digitalisasi untuk bisnisnya gitu kan. Nah, dan teman-teman yang tidak memiliki kemampuan di bidang IT, digital, itu tetap bisa bisnis IT. Seperti halnya kan kita banyak menemukan pengusaha sukses di bidang kuliner, tapi ternyata ownernya nggak bisa masak. Iya, betul. Ya. Aku kan salah satunya. punya PY, nggak bisa bikin PY, gosong langsung muka. Ada orang yang sukses di bisnis fashion, tapi ternyata dia tidak bisa menjahit. Iya. Ya, kita melihat peluang, kalau misalnya memang peluangnya bagus, kita bisa ada di dalamnya. Nah, kita hari ini melihat peluang IT ini memang sangat bagus gitu kan, banyak peminat mencari profesional untuk menjalankan di bisnisnya gitu. Nah, kita bisa merekomendasikan Indovindo dengan nanti adanya kerjasama ketika berhasil merekomendasikan, itu tentunya ada fee-nya dong gitu. Betul. Atau bisa Indovindo ini sebagai subkonnya teman-teman yang terima project dengan brandnya teman-teman. Nanti kita yang mengerjakan di belakang layar, tidak ada label Indovindo-nya, jadi white label. Yang tadi itu dibilang di balik layar, iya kan Kang? Iya. Jangan sampai nanti tiba-tiba Liana di bio-nya tuh ada bisnis IT. Pasti Kang Novi di belakangnya. Berarti kalau Liana punya bisnis IT, Ketawa loh. Kang Novi, Indovindo lah di belakangnya ya. Iya udah dikasih tahu duluan. Gak apa-apa. Teman-teman yang pengen punya bisnis juga ini udah ada jaringannya. Kita kan harus saling membagi jaringan tanpa kita sadari, tiba-tiba aku pengen punya bisnis ini nih lewat Indovindo aja. Mungkin ada teman-teman yang bingung berbisnis kan, apa gitu kan Kang, bisa kan? Betul. Atau dia punya target pasar, dia punya pasarnya sendiri, bisa melalui Indovindo. Sangat bisa. Ya Allah, mudah-mudahan podcast kasih tahu ini menjadi amal jariah kita ya Allah, dan ngasih informasi bisnis. Amin. Amin. Setelah dikasih tahu, mudah-mudahan dikasih transferan. Mudah-mudahan dapat project dan tidak dicalon pribadi. Menyala. Lanjut. Ini kan tadi kan kita dikasih info kan kalau Kang Novi ini menikah di usia 18 tahun. Iya kan? Terus punya bisnis, organisasi. Sama tadi apa yang yayasan juga kan Kang. Nah, itu tuh gimana sih caranya Kang Novi membagi waktu gitu Kang? Ini banyak banget loh kegiatannya. Aku langsung kayak amsyam. Sebetulnya kan kita tinggal menentukan skala prioritas ya. Dan terkait itu sebetulnya kan tidak instan. Saya juga dari mulai SMA itu udah terbiasa membuat schedule harian. Jadi dari mulai bangun tidur sampai mau tidur itu saya tulis detail-detail per jamnya itu saya ngapain ditulis. Serius, itu SMA sampai awal-awal kuliah saya tulis itu. Masih ada nggak list? Masih ada. Difotoin kan kita coba. Ada loh itu. Very disiplin loh ini. Iya disiplin banget. Jadi saya biasa melakukan apa yang saya tuliskan dan menuliskan apa yang mau saya lakukan gitu. Nah, skala prioritas ini kan penting. Nah, ketika sekarang di bisnis, nah saya tidak akan dulu membangun bisnis yang baru ketika bisnis yang satu belum bisa didelegasikan ke orang. Artinya saat ini saya sebetulnya tidak terlalu sibuk karena bisnisnya ada yang menjalankan. Betul. Gitu ya. Iya memang harus gitu. Yang list tadi nih boleh nih Kang, aku mau lihat
biar ibaratnya kan kadang untuk zaman sekarang tuh orang udah terlalu kecanduan HP sampai scroll HP tuh lupa dengan waktu, betul kan Kang? Betul. Bener nggak? Kita bilang misalnya baru bangun tidur langsung lihat HP itu kayak tanpa sadar udah 3 jam aja tuh nggak bangun dari tempat tidur. Nah kalau udah ada manajemen waktu itu kan biasanya kayak Minimal jam 6 mau jogging gitu misalnya sampai jam 8 harus pulang, gimana ceritanya nanti jam 9 harus kemana gitu, ada nggak itu, boleh nggak ada. Kalau dulu kan ditulis lewat kertas ya, kalau sekarang kan bisa pakai handphone. Mau kita gitu kan. ibaratnya kayak contohnya biar kayak aduh, Bahkan proposal hidup saya buat. proposal hidup Proposal hidup. proposal hidup loh. Jadi yang akan dikasih ke siapa, Kang? Ya, jadi untuk saya sendiri, jadi tahun sekian saya akan membuat usaha apa, tahun sekian saya harus ke negara mana, tahun sekian saya bikin yayasan, termasuk membuat yayasan itu ada dalam dream saya. Ya, membuat yayasan sosial itu sebetulnya kalau dream itu baru saya buat itu di tahun 2024 tahun ini. Kalau melihat dari proposal hidup saya, itu proposal hidup Dan ternyata lebih awal. 2013. Iya, lebih awal. Lebih awal. Niat baik. Jadi 2010 itu saya 2011 saya buat proposal hidup. Itu rinci sampai saya mati. Sampai saya mau dimakamkan di mana tulis di situ. Wah, Gitu. detail banget. Terus. Ya. Nah, jadi ternyata di 2013 tuh Allah kasih peluang saya untuk membuat yayasan. Karena saya waktu itu berpikirnya 2024 tuh adalah usia kematangan saya. Saya baru selesai dengan urusan saya, baru saya ngurusin orang lain. Tapi enggak, ternyata Allah kasih berbarengan saat itu. Gitu. Masya Allah ya Malah Allah. istilahnya Allah tuh kasih saya buat ngurusin orang lain dulu, dan setelah itu Allah bantu ngurusin hidup saya gitu. Keren. Berarti kalau memang ada kebaikan tuh jangan ditunda-tunda sih, Kang ya. Benar nggak, Kang? Sepakat. Sangat sepakat. Tuh, enak. Ya, Karena kalau kita membantu orang lain, memudahkan urusan orang lain, maka Allah akan memudahkan Bantu kita urusan kan. kita, iya. kasih tahu kan juga gitu, niatnya mengedukasi. Nah. Memang awalnya kasih tahu gitu sih, kan. Enggak untuk apa, emang yang penting biar bermanfaat. Ini kan dulu. ketika podcast ini bermanfaat, akhirnya jadi jariah juga kan? Iya, padahal Ini- dulu kalau orang bilang paling 8 episode. Yang dulu nyinyir udah jadi apa sekarang? Jangan sampai orang yang nonton. Kayak gitu. Berarti kalau niat baik kita itu insya Allah malah Allah lebih mempermudahkan niat baik kita dulu, Ya, ya Kang ya. Dan ada satu hal yang Masya Allah. selalu membuat saya terus menguatkan niat, gitu kan? Itu di setiap ruang kerja saya, kan yang lain tuh biasanya ada lemari plakat ya. Ya. Nah, memang ada plakat di situ, tapi di yang paling atas saya simpan plakat istimewa. Apa? Itu batu nisan saya. Oh, Pernah lihat di benar, update status? benar di update Iya. status. Jadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un, gitu kan? Mafis Rupiat bin bapak saya lahir. Cuma tinggal Ya, tanggal tinggal tanggal kematian. wafatnya aja belum diisi. Ya, aku pernah lihat. Wah. Aku pernah lihat. Jadi itu saya simpan di Di ruang ruangan kerja. saya. Jadi Aku terharu. lebih mengingatkan, ya, lebih mengingatkan. Bahkan sebetulnya kayak kain kafan dan semua perlengkapannya sudah saya Aku siapkan. terharu, woy. Jadi lebih mengingat kematian itu lebih membuat hidup kita termotivasi untuk terus lebih baik setiap harinya, setiap saatnya gitu. Wah, keren banget. Wow. Jadi kayak pengen Melakukan hal-hal baik terus. bermanfaat terus ya, Kang. Karena kayak kita meskipun berpikir kita juga bukan malaikat ya, tetap aja ada hilafnya gitu kan. Tapi ya minimal ada yang mengingatkan. Wah. jadi kita selalu ingat belum itu besok kita masih ada. Kita nggak pernah tahu loh. Kadang misalnya tingkat sholat aja, kalau misalnya mau pulang belum sholat, terus takutnya di perjalanan kita mati kayak mana? Takut kan? Kalau Iya, itu mikirnya betul. ke situ. Allah. Udah ada batu nisannya disiapin. Aku apa yang sudah aku persiapkan ya Allah, maafkan hamba ya Allah. Buku Nikah. Masih di KUA bukan nikahnya ya? Kemarin kita ada konsultasi sih Kang Novi. Nikah calonnya belum ada tapi konsultasinya Nanti udah. setelah nikah itu akan ditanya lagi, Apa Kang? kapan punya anak gitu. Iya. Kalau udah punya anak satu ditanya lagi, Iya. kapan anak kedua? Capek. Dua anak saya itu ajaib semua. Apa Kenapa, Kang? Kang? Jadi saya meskipun nikah usia 18 tahun sampai sekarang Allah masih kasih ujiannya belum punya anak kandung. Oh iya. Iya. Berarti Kang Novi ini umur
Tahun? 18 tahun. Kan saya nikah usia 18 tahun. Tahun? Long distance selama 6 tahun. Saya kuliah, istri pun kuliah. Lulus kuliah baru kita resepsi di tahun 2014. Resepsi pernikahan. Resepsi Setelah 6 tahun. Setelah 6 tahun menikah. Iya. Baru. Nah, setelah 6 tahun nikah itu baru saya dan istri itu punya rencana untuk punya anak. Tapi ternyata ya mungkin karena kita kepedean sebelumnya gitu kan. tabungan ya, apa sih Kang? Kayak jadi amal kita apa segala macam gitu ya. Justru hisapnya juga berkurang ya kalau kita gak punya anak kandung. Tapi iya pada akhirnya kayak terbeban gitu. Aduh siapa yang doain, betul Kang tadi Kang Novi bilang kayak gitu. Ya mudah-mudahan bisa segera punya anak kandung juga. Amin. Kita nggak pernah tahu juga kan ya Kang. Iya. Amin. Kapan itu? Amin. Doain juga ya biar dapat jodoh. Amin. Oke. Kita lanjut pertanyaan. Ini yang terakhir ya Kang ya. Yang tadi nggak kita publis, oke. Yeah. Kang Novi, dari banyak cerita yang sangat menginspiratif yang udah dibagi ke teman-teman yang nonton di rumah, yang udah denger di perjalanan, pastinya kita pengen dapet wejangan nih atau kalau nggak kesan pesan nih dari Kang Novi yang bisa membuat kita tuh kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi atau apa gitu Kang Novi. Ya, teman-teman apapun aktivitasnya, mau jadi pengusaha, mau jadi pegawai atau profesional itu sebuah pilihan. Semuanya baik, yang terpenting halal dan thayyib, begitu kan caranya. Nah teman-teman semua, tetapi ini menjadi pilihan ketika kita jadi pengusaha, peluang kita untuk bisa banyak berbuat baik bagi sesama itu lebih besar. Ya, kita punya banyak karyawan, yang kita nafkahi bukan cuma keluarga sendiri, tapi juga keluarga karyawan. Yang kita kayakan bukan cuma keluarga sendiri, tapi juga keluarga dari karyawan-karyawan kita. Maka, apa yang kita lakukan, dan itu hanya bermanfaat untuk diri sendiri, itu akan mati bersama kita. Tetapi, apa yang kita lakukan, dan itu bermanfaat bagi orang lain, bagi sesama, maka itulah yang akan kekal abadi. Terima kasih teman-teman semua, setiap tempat adalah kelas, setiap orang adalah guru, dan setiap kejadian adalah ilmu. Masya Allah.
sampai kita langsung Aku sampai kayak, wah ini keren sih. Iya, harus di ini nih yang Masya Allah. closing tadi. Aduh, Luar harus biasa di sih. up. Ini jadi kutipan sih ini. Kita langsung terenyuh. Langsung kayak berhenti sejenak loh aku tadi. Kayak besok ntar ya lihat dia menjadi sosok yang lebih baik lagi setelah episode ini. Amin. Kang Novi juga ya. Amin. Kang Novi semakin sukses, lancar, yang diinginkan semuanya tercapai, berkah semuanya. Kamila juga. Amin. Teman-teman yang nonton juga, yang denger di rumah, kita doakan semua yang terbaik untuk kita ke depannya. Amin. Masya Allah, nggak kerasa banget nih podcast kali ini. Ya, inspiratif, Betul. banyak ininya Liana, motivasinya juga kan. Tentu Kak, ya Allah. Jadi kayak pengen banyak nih yang diceritakan lagi sebenarnya ya. Cuman karena memang waktunya sudah plus banget nih. Jadi kita mungkin insya Allah nextnya kita bakal undang Kang Novi lagi ya. Insya Allah. Insya Allah. Harus mau dong. Insya Allah, benar nggak bosan yang ngundangnya. Iya dong, kita pengen dengar cerita hal-hal baru lagi. Kayaknya banyak yang harus dikulik gak sih? Iya, itu masih sedikit loh, ini masih sedikit banget. Pasti Berapa belum persen nih banyak- Kang? Belum banyak yang keluar dari Kang Berapa Novi. persen yang udah keluar nih Kang? Kayaknya 40%. Enggak, cuma 1%. Belum apa-apa. Masih fakir. Mudah-mudahan nanti bisa banyak belajar lagi. Bismillah. Nanti banyak yang akan kita tanyakan juga. Baiklah teman-teman, dengan podcast kita kali ini bersama Kang Novi, Ya. Kamila ya, semoga menjadi inspirasi buat kita untuk melakukan hal-hal baik lagi. Yang punya bisnisnya makin lancar. Iya. Yang mau buat bisnis bersama Kang Novi bisa langsung follow Instagramnya Kang Novi nanti Iya. di bawah ini. Dan teman-teman juga jangan lupa untuk follow Instagram kita, yang pastinya jangan lupa juga subscribe YouTube channel kita. Dikasih tahu official. Kasih tahu official biar kita semakin semangat untuk mengedukasi teman-teman semua yang ada di rumah. Biar kita bisa bagi cerita-cerita menarik laginya dengan narasumber-narasumber yang sangat Dan mudah-mudahan menarik. Sobat Kasih Tahu nih jadi termotivasi nih Tentu. nonton episode Kang Episode Novi. ini wajib ditonton, yakin deh, percaya. Iya. Ini paling wajib teman-teman tonton sampai habis. Bahkan aku pernah ketemu waktu itu di acara HIPMI Silat, ada yang bilang kalau Kasih Tahu ngundang Kang Novi nih, gue orang pertama yang nonton. Nah, dengar kata-katanya. Iya. Soalnya saya belum pernah ikut podcast sebelumnya. Baru Iya. ini podcast perdana saya. Nah, kita merasa sangat terhormat bisa langsung ngundang Kang Novi nih, Iya. bisa hadir ke podcast ini. Masya Allah. Ya Allah. Adem banget ya denger Iya ceritanya. makanya aku sampai Kayak langsung nggak speechless, bingung. gue yang ngomongnya biasanya kayak gini langsung Gak kayak, bisa. langsung kayak beda nih auranya. Kalem. Langsung kayak kalem gitu ya saya. Oke lah teman-teman, sampai bertemu ya Kang Novi. Iya, terima di kasih episode banyak selanjutnya. Kang Sama-sama. Novi. Teman-teman juga yang di rumah, sampai bertemu di episode selanjutnya. Dan X Channel juga yang sedang mendengarkan, tunggu episode kita selanjutnya yang lebih menarik lagi dan kalian wajib tonton. Sampai ketemu, thank you. Bye.